dari Karsipan Digital 2024. Perkenalkan, nama saya M. Fadil Indra, bisa disebut Fadil dari KD 24. Ibu, nama saya Naila Irma, biasa dipanggil Naila dari Karsipan Digital tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Agustia Maharani Anwar, biasa dipanggil Naila dari Karsipan Digital 2024. Halo Ibu, perkenalkan saya Beatrix Harid dari Karsipan Digital. Walaupun Muhammad Syakir Ardiansyah dari Karsipan 2024 juga. Kamu dewasa ya kayaknya. Keluar SMA-nya tahun berapa? Kalau nggak tahu nama panjang Ibu siapa? Sesuai akte aja ya. Dua. Raden Anita Trikusumawati. Jadi di sini arsipnya Ada digitisasi, ada digitalisasi gitu. Ada yang memang born digital gitu. dari awal. Sekarang itu hampir di semua instansi yang ada di Republik Indonesia itu dalam fase transisi dari arsip analog atau arsip konvensional yang berbentuk hard copy ke arsip digital. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya, tapi tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan kenapa arsip-arsip tersebut ada yang memang lahirnya secara digital, tapi ada juga arsip-arsip yang lahirnya analog kemudian mengalami proses digitisasi sehingga dia menjadi dalam bentuk digital. Biasanya ada dua pertimbangan. Satu, untuk bagian dari preservasi arsip itu sendiri. Salah satu bentuk preservasi yang sifatnya preventif itu kita melakukan alih media. Pertimbangan yang kedua adalah banyak orang yang kemungkinan memerlukan informasi terkait arsip tersebut dan ingin bisa diakses secara digital menggunakan TIK, Teknologi Informasi Komunikasi. Dengan demikian, setelah proses digitisasi itu bisa memudahkan diakses oleh yang berhak dimanapun tanpa harus menyentuh arsip analog atau arsip konvensionalnya. Terkait pertanyaan tadi, tentu saja sudah banyak juga arsip-arsip yang dilakukan proses digitisasi itu kan selain yang born digital. Kalau yang born digital di Unpad itu biasanya lahir dalam sistem namanya Sistem Informasi Administrasi Terpadu SIAT Unpad sebutnya. Kalau menurut undang-undang itu kita mengelola arsip induktif di atas 10 tahun nama statis. Tapi pada kenyataannya berpikirnya bahwa untuk ditaruh di EOK ini semua arsip tadi berdasarkan pengalaman, analisa mana yang harus tetap tersedia karena sewaktu-waktu dibutuhkan. Itu yang akhirnya menjadi prioritas kita gitu. Tapi kita harus berpikirnya holistik. Jangan sampai nanti ketika ada masalah hukum malah nanti yang kena akibatnya adalah institusi gitu. Makanya tadi beda antara sekedar program or be program. Jadi kalau be program itu holistik semua. Nah, kebetulan EOK sudah ada wadahnya, tapi tadi kita harus melakukan yang namanya SWOT analisis atas setiap keputusan kebijakan yang kita buat berdasarkan tadi aturan, pengalaman, kebutuhan termasuk ke depan gitu. Di menu EOK itu bisa dilakukan. Nah, sekarang bahkan saya sudah minta ke Pak Yosep agar bisa keluar report per orang data apa saja yang dia input di EOK dengan jumlahnya. Tapi sebelum bisa keluar report per orang, ada salah satu creative thinking. Di dalam menu EOK itu ada yang namanya nomor arsip.
Kalau nomor arsip itu se-Unpad sama-sama satu, semua unit mengatakan satu. Bagaimana membedakan satu yang lahir dari kantor arsip, satu yang lahir dari kantor komunikasi publik? Makanya nomor arsip itu harus mencantumkan satu, persis seperti kita lagi manuver fisik arsip, itu ada inisial kan? Nah, itu harus ada di nomor arsip itu di EOK. Kalau saya Anita berarti ada AT. Bukan hanya AT. AT dilanjutkan dengan strip kode unit kerja. Sehingga ketika Ibu ngomong nomor surat dari tahun 1957 sampai sekarang yang diarsipkan katakanlah dari 2023 sampai 2024. Kemudian perihalnya apa? Karena Ibu menampilkan tadi nomor arsipnya saya AT aja, Anita AT strip ya, tampilkan itu langsung muncul 3086 langsung. Jujur dari SDM, apalagi sekarang kan makin banyak yang pensiun, makin banyak yang ngajegang. Makanya saya bilang kalau ini mau beres-beres data dalam satu data digital Unpad, lebih baik kita dibantu oleh tadi tenaga kontrak atau tenaga tetap atau apapun lulusan di Karsipan digital ya. Itu satu dari SDM. Dari Sarpras untuk melakukan digitisasi itu perlu sarana scan kan? Iya. Ibu juga minta scan book scanner itu sampai waduh, Masya Allah, sampai berjuangnya kayak apa. Kemudian Anda tahu setelah akar masalahnya, Anda tahu solusi atas akar masalah itu apa saja. Kemudian fokus dulu serius mengupayakannya, baru itu bisa walaupun bertahap.